Itu Nurdia. Ini dari Lombok ya? Iya, Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu. Semoga tidak bosan. Jadi, pada kuliah kali ini saya akan mempresentasikan tentang paradigma metode penelitian kualitatif. Baik, bentar, saya pindah dulu. Jadi penelitian kualitatif itu merupakan salah satu pendekatan utama ya dalam ilmu sosial, dalam ilmu pendidikan, dan juga bidang-bidang lain yang berfokus pada pemahaman tentang fenomena manusia. Nah, berbeda sama penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menekankan pada pengukuran yang numerik dan juga generalisasi. Kalau kualitatif itu lebih diutamakan pada konteks, pada makna ya, kemudian pengalaman subjektif yang melekat pada individu ataupun kelompok. Jadi di paradigma ini itu mengasumsikan bahwa realitas itu bersifat kontekstual dan multidimensional. Jadi apa yang ada di sekitar kita atau realitas yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa dipelajari atau secara konteks itu bisa dianalisis. Sehingga jadi kalau secara kuan itu dianalisisnya melalui angka-angka ya, tapi kalau secara kual itu secara naratif. Nah, kemudian dalam konteks ini peneliti kualitatif itu akan berupaya mengungkap makna di balik fenomena yang ada. Tentunya dengan pendekatan interpretatif dan juga reflektif. Jadi intinya paradigma kualitatif itu sebenarnya melibatkan serangkaian asumsi, asumsi ontologi, asumsi epistemologi, dan juga asumsi aksiologi untuk menjadi dasar dalam merancang, mengumpulkan, dan juga menganalisisnya. Kayak gitu. Nah, apa sih pendekatan landasan filosofinya ya, asumsi dasarnya? Apa sih kayak asumsi ontologi itu seperti apa? Ya, misalnya di sini secara ontologi itu uh, mendasari pandangan tentang hakikat realitas bahwa peneliti kualitatif itu dapat memandang bahwa realitas itu bersifat yang tadi ya multiple dan kontekstual. Artinya realitas yang dialami oleh seseorang itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ada konteks budaya dan juga historisnya. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ada seorang remaja di pondok pesantren gitu. Sorry, itu ada penjual sayur lewat. Maaf mengganggu suaranya. Jadi misalnya ada seorang remaja di pondok pesantren ya yang dia terkungkung dalam kehidupan tradisional, kemudian selama 6 tahun dia di pondok pesantren tidak pernah mengenal dunia digital, tapi kemudian setelah itu dia keluar. Nah, kayak gitu tuh itu sebenarnya terus kemudian gimana dia memaknai kondisi digital modernisasi yang sekarang gitu. Gimana reaksinya, gimana cara berpikirnya, gimana cara menanggapi perubahan itu. Nah, itu tuh sebenarnya fenomena yang bisa dipelajari. Secara ontologi itu bisa. Kemudian asumsi epistemologi. Kalau asumsi epistemologi itu menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui interaksi ya, antara peneliti dan juga partisipan. Makanya biasanya peneliti itu dalam pengumpulan datanya itu ada wawancara yang mendalam, ada dialog gitu ya, ada observasi partisipatif, kemudian bisa juga analisis dokumen. Nah, kayak gitu-gitu. Kemudian kalau kalau aksiologi itu penekanannya pada nilai dan etika pada saat melakukan penelitian tersebut. Jadi paradigma ini itu menekankan pentingnya kesadaran peneliti terhadap nilai-nilai pribadi dan juga bias yang mungkin muncul selama proses penelitian. Kadangkala misalnya kita terlalu antusias dalam meneliti seseorang,
tanpa memperhatikan apakah fenomena yang terjadi atau studi kasus yang terjadi pada personal tersebut itu memang ingin diungkap di publik gitu. Jadi kita harus juga secara etika menanyai mereka. Makanya kadang beberapa penelitian itu subjeknya itu selalu menggunakan simbol ya atau apa namanya responden A, responden B kayak gitu. Karena kadang mereka tidak mau diungkap. Gitu. Nah, dari asumsi aksiologis ini, pendekatan ini memastikan bahwa penelitian itu nggak cuma akurat ya, tapi juga sensitif terhadap isu-isu etika, terus juga menghormati privacy, ada keadilan, kemudian otentik dari pengalaman si partisipan itu sendiri. Oke, selain itu ada juga paradigma interpretivisme dan konstruktivisme. Nah, kalau di sini ini interpretivisme itu merupakan aliran utama dalam penelitian kualitatif yang mana asumsinya sebuah realitas itu merupakan konstruksi sosial yang mana muncul dari interaksi antara individu dan juga lingkungan sosialnya. Misalnya studi tentang identitas budaya. Kemudian peneliti itu menggali gimana individu itu menginterpretasi nilai-nilai tradisi, simbol-simbol atau budaya yang mempengaruhi pembentukan identitas tersebut. Contoh misalnya kalau di Lombok itu ada kayak tradisi kawin culik gitu ya, pernikahan kawin culik. Nah itu nanti bisa nih diteliti ya. Secara konstruksi itu beberapa apa namanya orang-orang itu anggapannya seperti apa sih kawin culik ini kayak kalau umur 17 tahun itu udah dianggap perawan tua. Makanya kadang anak-anak muda itu akhirnya termotivasi, wah aku udah umur 17, aku harus diculik. Padahal sekolahnya belum selesai. Kemudian bagaimana dengan konteks eh, kita sandingkan dengan kita analisis juga dalam konteks keagamaan atau dalam konteks norma atau dalam konteks pernikahan dini atau dalam konteks misalnya apa namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dalam konteks misalnya akibat pernikahan dini tersebut atau kurangnya pendidikan itu banyak banget gitu. Jadi di sini itu bisa diiniin ya dikonstruksikan. Nah kalau yang jadi biasanya tuh kalau di interpretivisme itu kayak pendalaman ya, tekniknya itu wawancara mendalam, kemudian ada studi kasus ya, kemudian kita mengungkap semua fakta-fakta yang ada. Kalau konstruktivisme itu merupakan pengetahuan yang dibangun individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidupnya. Seperti yang sedang booming sekarang ini itu adalah konstruksi tentang judi online, misalnya contoh ya. Judi online itu iklannya itu di mana-mana. Kadang cuma main game muncul iklan judi online. Kadang nonton YouTube udah langsung muncul iklan judi online. Kadang cuma dengerin musik apa udah muncul iklan judi online. Dan setiap iklan tersebut itu seolah-olah mengatakan bahwa pinjam online atau pinjol, sorry bukan judi online, pinjam online itu hal yang sangat simple, gampang dibayar, bunganya rendah gitu. Ini mengkonstruksi pikiran orang bahwa oh ya udahlah pinjam online itu adalah solusi terbaik kalau pas lagi kepepet. Nah, padahal di belakang itu memiliki dampak yang luar biasa. Nah, ini tuh si iklan ini dia mengkonstruksi pikiran manusia atau pikiran masyarakat seolah-olah memudahkan ya untuk meminjam online tanpa memikirkan bunga yang tinggi. Kayak gitu. Itu juga bisa diteliti. Nah, kalau di sini ada beberapa pendekatan. Ini saya tidak terlalu banyak mengungkapkan karena nanti akan dibahas masing-masing oleh teman-teman di pertemuan selanjutnya. Tapi dalam penelitian kualitatif itu ada studi etnografi, ya, kemudian ada fenomenologi, kemudian ada grounded theory, kemudian ada narrative inquiry, kemudian ada juga studi kasus. Misalnya kalau etnografi itu kayak peneliti itu terjun langsung dalam lingkungan sosial yang diteliti. Nah, contohnya ya melihat tadi ya kayak budaya-budaya, nilai-nilai ya dan yang lain-lain gitu. Kalau di Lombok tuh yang sering diteliti ya masalah masalah nikah 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 kawin larinya orang Sasak, kemudian masalah festival bau nyale dalam konteks keagamaan atau dalam perang topat atau misalnya
ibadah waktu telu, kemudian acara mauludan, itu kayak gitu tuh peneliti bisa turun ke sana untuk langsung melihat budaya dan nilainya. Kalau fenomenologi itu memahami esensi pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena yang terjadi. Misalnya fenomena K-pop yang merajalela, akhirnya banyak orang yang operasi plastik ikut-ikutan kayak gitu. Dan yang lain-lain. Kemudian ada lagi grounded theory. Kalau grounded theory itu pengembangan teori ya. Jadi misalnya ada teori teori ini kemudian kalau diklasifikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kayak contoh teori jarum suntik gitu. Atau teori needle teori atau teori jarum suntik dalam teori komunikasi massa. Itu tuh bagaimana misalnya orang kalau melihat TV, kalau melihat TV-nya dalam sehari sampai 8 jam atau ya 8 jam lebih, itu tuh efek yang ditimbulkan atau persepsi yang ada di pikiran itu akan berbeda dengan orang yang cuma nontonnya 2 jam dalam sehari. Nah, ini bisa banyak banget nih, kayak contoh kasusnya misalnya ada anak-anak kecil yang di SD, dia tiba-tiba nyemek down temennya, sampai temennya luka. Pada saat ditanya, iya saya mau ikut-ikutan yang ada di TV. Nah, kayak gitu. Itu tuh merupakan esensi atau pengembangan teori dari teori jarum suntik tersebut. Nah, jadi kayak orang tuh kalau disuntik itu dia nggak akan menolak ya, obatnya tuh pasti udah masuk dalam tubuh, makanya langsung berimbas ya, berimbas di sifat, berimbas dalam perilaku dan semuanya. Oke, kalau naratif inquiry itu pada yang analisis narasi atau cerita hidup individu. Nah, kadangkala di naratif inquiry ini misalnya ada persepsi kiai siapa terhadap apa. Nah, itu banyak banget tuh penelitian-penelitian seperti itu. Nah, kalau studi kasus ya kita menilik pada satu kasus tertentu. Contoh misalnya kasusnya si Agus Buntung ya, gimana dia cara merayu merayu apa namanya korbannya, kok bisa kenal sebentar tapi langsung mau diajak ke hotel kayak gitu. Nah, itu bisa dieksplor gitu dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, data-data yang dikumpulkan melalui wawancara terbuka ya atau focus group discussion itu memungkinkan peneliti itu untuk menangkap berbagai perspektif yang mungkin tidak terlihat jika menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulannya nggak cuma FGD atau nggak cuma focus group discussion, tapi ada juga wawancara mendalam atau deep interview. Nah, teknik semi terstruktur ataupun tidak terstruktur. Jadi semi terstruktur tuh udah jelas tuh pertanyaannya runtut ya, dari A, nama siapa, umurnya berapa, apa bla 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 itu udah urut gitu. Nah, kalau yang nggak terstruktur ya itu kayak ngobrol biasa aja, tapi nanti ngalir gitu. Nah, itu nanti akan justru lebih muncul gitu apa yang ingin diungkap. Kemudian observasi partisipatif itu peneliti itu terlibat langsung ya dalam situasi yang diteliti untuk memperoleh data kontekstual dan naratif. Kadangkala itu kalau di partisipatif itu misalnya ada uji sampel ya. Kayak misalnya ini kalau tak coba main handphone 8 jam sehari sama ini subjek A nonton main handphone, main TikTok 8 jam sehari sama subjek B nggak main TikToknya cuma 2 jam sama subjek C nggak main TikTok sama sekali. Dan nanti kita bisa menganalisis bagaimana pengaruhnya ya terhadap tingkah lakunya, terhadap pola pikirnya dan semuanya. Ada lagi analisis dokumen dan juga artefak. Jadi pengumpulan data-data sekunder melalui arsip, kemudian dokumen historis atau sumber-sumber lainnya. Yang terakhir tadi adalah FGD. Kalau FGD itu diskusi kelompok. Jadi untuk mengungkap dinamika interaksi di situ. Nah, peran peneliti dan juga pertimbangannya, misalnya dalam refleksivitas peneliti, proses introspeksi untuk memahami posisi, kemudian nilai dan potensi bias dalam pengumpulan serta analisis data. Potensi bias itu kayak misalnya ada peneliti yang juga memang salah satu santri di pondok pesantren tersebut atau penelitinya memang juga kerja di pondok pesantren tersebut. Nah, ini itu akan bisa menimbulkan bias ya kalau tidak secara
subjektif untuk melakukan penelitian. Jadi kadang-kala itu bisa salah posisinya. Kemudian yang kedua ada kepercayaan dan kredibilitas data. Strategi validitasnya bisa menggunakan triangulasi data, kemudian bisa member checking, kemudian ada audit trail untuk memastikan akurat nggak sih temuan yang kita dapatkan. Dan tentunya yang ketiga ada pertimbangan etis, seperti yang tadi saya bilang, ada kita bahkan kalau misalnya kita meneliti anak kecil ya, atau melibatkan anak kecil di dalam, kita harus juga mempersiapkan concern atau inform concern kepada orang tuanya, boleh nggak anaknya diteliti, karena ini benar-benar berhubungan dengan etik. Apalagi kayak pernikahan dini itu ya, pernikahan di Sasa itu, wah itu anak-anak baru usia 15 tahun, belum selesai sekolah, langsung itu, dan kemudian hamil muda, itu sangat sensitif gitu. Apalagi kalau dihubungkan sama keagamaan. Padahal mereka semua orang Islam gitu. Tapi kalau dihubungkan ke sana itu sangat sensitif sekali. Ini harus dipertimbangkan juga. Kemudian ada selain tadi triangulasi, kemudian ada reduksi data. Kalau reduksi data itu kayak saringan ya, informasi. Jadi semua data yang terkumpul itu kemudian direduksi atau disaring. Kira-kira mana yang memang bisa dipakai, mana yang nggak terlalu urgent, mana yang kiranya sekunder aja, tambahan-tambahan. Kemudian konstruksi tema dan kategori. Kita juga bisa mengkategorikan sesuai tema ya. Ada proses coding. Ini biasanya dipakai kalau menggunakan analisis kayak analisis isi, analisis wacana, itu kita menggunakan coding-coding ini. Kemudian ada interpretasi dan sintesis. Jadi penyusunan narasi temuan itu dihubungkan dengan berbagai tema, kemudian disambungkan dengan teori dan juga literatur yang ada. Nah, tentunya pasti ada tantangannya ya dalam kualitatif ini. Tantangannya apa? Yaitu generalisabilitas. Jadi hasil penelitian kualitatif itu seringkali spesifik pada konteks tertentu ya. Jadi susah untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Kemudian ada subjektivitas dan bias. Jadi keterlibatan peneliti secara insentif itu meningkatkan resiko bias subjektif. Oke. Oke. Kemudian ada juga keterbatasan metodologi. Biasanya karena adanya batasan masalah di sini, jadi dalam teknik pengumpulan data itu biasanya susah ya kalau udah biasanya diteliti sama orang lain yang sama persis ya kita nggak bisa meneliti sesuai seperti itu. Jadi harus dengan angle yang berbeda. Oke, Lah karena itu untuk mengatasi keterbatasan metodologis ini itu peneliti itu harus ada perencanaan yang matang. Ada juga kita juga harus mampu menganalisis yang tinggi kayak apalagi yang kadang-kala itu kalau dalam penelitian itu ada penelitian terdahulu untuk melihat ini metodologinya udah pernah dipakai orang atau belum, atau penelitian ini udah diambil orang atau belum, karena itu untuk sebagai mungkin kita bisa menganalisis lebih dalam lagi dengan angle yang berbeda. Kemudian ada validitas temuan. Peneliti itu perlu ya untuk melakukan triangulasi, member checking seperti tadi supaya materi-materi yang kita dapatkan itu nggak cuman banyak tapi nggak bermakna, tapi semuanya itu ada manfaatnya gitu. Peran sentral dari paradigma kualitatif adalah memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pendekatan yang humanis dan juga kontekstual. Oke, sekarang yang materi yang berikutnya yaitu tentang masalah dalam penelitian dan memilih rancangan penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian kualitatif, itu masalah tidak semata-mata didefinisikan sebagai gap atau jarak
dalam literatur. Mereka juga sebagai fenomena kompleks untuk dimensi kontekstual dan subjektif. Di sini misalnya adalah sebentar. Di sini misalnya dalam peneliti itu harus mampu menangkap dinamika sosial dan juga budaya dan juga latar belakang isu yang ingin diteliti. Kalau dalam studi Islam, dalam kajian studi Islam itu misalnya isu terkait dinamika identitas keagamaan. Di tengah-tengah harus modernisasi itu kadang ya seringkali muncul ada masalah-masalah yang memang membutuhkan eksplorisasi yang mendalam terhadap penelitian kualitatif ini. Kayak kemarin aja bahasan kita yang tentang poligami itu tuh sebenarnya hal-hal yang dulu ya dalam identitas keagamaan itu dulu masih seperti ini, kemudian dalam modernitas itu seperti ini. Itu bisa bisa direlevansikan secara kontekstual, bisa digali lagi secara mendalam ya dengan teori-teori atau dengan hermeneutik dan semuanya. Kemudian kerangka teoritis dan konseptualnya itu kerangka teoritis di sini itu berfungsi sebagai lensa dalam memahami fenomena yang diteliti. Nah, di sini. Peneliti itu nggak hanya mengandalkan teori yang ada, tapi juga mengembangkan kerangka konseptual yang fleksibel dalam mengambil realitas lapangan. Contohnya misalnya mengkaji praktek keagamaan di pesantren. Nah, itu peneliti juga pakai tuh misalnya teori interaksi simbolik, seperti gimana simbol-simbol keislaman itu diinterpretasikan oleh para santri dan pengajar. Permasalahan penelitian dan rumusan pertanyaan. Permasalahan penelitian itu harus dirumuskan secara jelas agar dapat mengarah seluruh proses penelitian. Ada rumusan masalah yang jelas. Makanya kadang cukup dua aja, tapi sudah bisa mencangkup seluruh dari penelitian yang kita lakukan. Jadi di sini itu dalam pendekatan kualitatif itu bersifat terbuka, tapi juga eksploratif. Nah, hal ini untuk memungkinkan peneliti menggali makna-makna yang tersembunyi di balik pengalaman partisipan. Tantangannya adalah bagaimana ngerumusin pertanyaan itu gitu, karena kan sangat rumit, kadang fenomenanya sangat banyak, sangat luas, tapi gimana bisa merumuskan kayak minimal dua ya, rumusan masalah yang bisa cukup spesifik dan juga bisa menganalisa yang mendalam terhadap seluruh penelitian yang dilakukan. Nah, ini mungkin beberapa contoh ini cuma contoh aja, contoh isu yang relevan penelitian kualitatif dalam kajian studi Islam. Misalnya ngomongin tentang tadi dinamika identitas keagamaan di era modernisasi. Nah, kita ngambil garis besar masalah, misalnya dalam konteks globalisasi dan modernitas itu banyak komunitas muslim mengalami perubahan dalam identitas keagamaan mereka. Nah, ini kita bisa menggunakan pendekatannya apa? Fenomenologi. Karena kan cakupannya banyak tuh orangnya, bukan cuma 2 atau 3 orang. Kalau 2-3 orang tuh cukup studi kasus. Tapi karena lingkupnya besar, ini bisa menggunakan fenomenologi. Nah, ini untuk kemudian kita menggali gimana individu itu menegosiasikan antara tradisi-tradisi yang ada, yang udah dialami, sama nilai-nilai modern. Misalnya bisa nggak sih yasinan online atau yasinan lewat TikTok atau dan sebagainya gitu kan. Kalau tradisinya kan tahlilan gitu kan biasa, tapi bisa nggak sih tahlilannya online atau tahlilan lewat live kayak gitu misalnya. Zaman modern semuanya bisa. Nah, itu bisa dikaji itu kayak gitu. Kemudian peran pesantren misalnya dalam pembentukan karakter dan pendidikan keislaman. Nah, kan pesantren itu ini garis besar masalah misalnya dari latar belakang pesantren itu kan industri pendidikan tradisional
Di sini memainkan peran penting pembentukan karakter, penguatan nilai keagamaan. Nah, etnografinya atau pendekatannya menggunakan etnografi. Jadi kita eksplorasi interaksi antara gimana santrinya, pengajarnya, lingkungan pesantrennya, ya, serta gimana praktek-praktek pendidikan dalam pesantren tersebut. Apa sih praktek-praktek pendidikan yang bisa membentuk nilai-nilai keislaman? Nah, itu tuh bisa diteliti lebih lanjut. Yang kedua, misalnya ngomongin ini contohnya yang berikutnya nomor 3, sorry. Analisis wacana, ngomongin khutbahnya Bapak siapa atau Ustadz siapa atau Tuan Guru siapa. Kemudian kita kaitkan dengan isu sosial, misalnya dampak kesadaran sosial atau dampak apa namanya? Kalau yang tahun 2024 kemarin dampak pemilih pemula pemilu kayak gitu. Ada misalnya siapa yang mengungkapkan ya untuk ikut berpartisipasi, berdemokrasi. Nah, itu bisa menggunakan dampak para pemilih ya dan sebagainya. Contoh aja. Nah, itu kita bisa menganalisis wacananya atau konteks pidatonya itu kayak apa. Yang disampaikan itu seperti apa, retorika khutbahnya, isinya, strukturnya itu kayak gimana. Itu kita bisa analisis. Kemudian yang berikutnya contoh lagi tentang perjalanan spiritual atau transformasi keimanan. Ini bisa menggunakan pendekatan naratif inquiry. Jadi penelitian ini bisa menggali perjalanan spiritual seseorang, tokoh agama atau individu ya, dari yang dulunya preman, tiba-tiba dia jadi kiai besar, dulunya cuman sinden, tiba-tiba jadi nyai, kayak gitu. Itu perjalanan spiritualnya kayak gimana? Nah, ini kita bisa mengungkap dengan pendekatan naratif inquiry. Gitu. Nah, ini penelitian kualitatif itu hasilnya itu nggak cuman memperkaya literatur keilmuan ya, tapi juga bisa ada kontribusi praktis di sini. Tentunya banyak ya dalam hal keislaman, pendidikan keislaman, pembentukan karakter ya. Bahkan bisa juga penelitian kita tuh dipakai dalam penyusunan kebijakan pendidikan misalnya, atau pengembangan strategi dakwah, atau juga merumuskan teori perubahan baru tentang sosial dan konteks keislaman. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Suti yang tuku telo, cekap semanten atur kaulo, santen persan klopo, nyuwun ngapunten atur kaulo. Wabila taufiq walhidayah, wadidaya walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau sesi kedua ini? Ini 2 makalah Nurul Lia semua ya? Oke, tidak apa-apa. Satu-satu diskusikan dulu. Apa sih sebenarnya paradigma itu apa, kan? Dan ketika kita berbicara tentang paradigma kualitatif, tentu eh, ya secara tidak langsung juga membicarakan paradigma kuantitatif. Nah, karena kalau di dalam kualitatif seperti ini, kalau di dalam kuantitatif itu seperti ini. Kenapa mesti ada kualitatif? Ada apa? Misalnya koreksi terhadap kuantitatif. Ya walaupun ini eh, sebuah apa ya keniscayaan perbedaan, tetapi kadang-kadang di dalam dialektika pengetahuan itu masing-masing madhab tentu memiliki ego sendiri-sendiri. Ego kuantitatif mengatakan bahwa kualitatif itu tidak bermutu. Kualitatif itu hanya sekedar olah kata-kata. Tetapi kuantitatif itu juga oleh madhab kualitatif. Apain penelitian kok hanya signifikan dan tidak signifikan? Maksudnya apa? Artinya apa, kan? Nah, maka di dalam paradigma ini bagaimana melihat sebuah realitas, bagaimana memulai penelitian, bagaimana mengakhiri penelitian, bagaimana interaksi antara informan
keluar ya, Profesor ya? Udah masuk lagi. Oke, ya silakan didiskusikan teman-teman. Kalau belum ada yang tanya, saya tanya dulu. Ya Bu Nurlia ya, biar nanti yang lainnya tanya juga. Ya, oke, sip. Iya, yang ingin saya tanyakan kan tadi kalau biasanya kalau metode penelitian kualitatif itu kan lebih ke literatur review, mencari data-data narasinya dari berbagai sumber, tetapi eh, tidak ke lapangan gitu. Maksudnya lapangannya sedikit, tetapi data-data yang dibuat di artikel itu berdasarkan dari buku mayoritasnya. Nah, tadi disebutkan itu ada pendekatan atau paradigma pendekatan konstruktivisme yang pengalaman, cerita, atau refleksi kehidupan gitu ya Bu Lia ya, yang tadi di slide itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih awal kita menjadikan pengalaman atau refleksi, terus kita kalau ngelihat fenomena seperti yang Bu Lia tadi eh, sampaikan, itu kan banyak sekali hal-hal di dunia ini yang kita ketahui, yang kita saksikan, itu bisa kita jadikan sebagai penelitian, sebagai artikel gitu kan. Tetapi untuk langkah pertama, kemudian step by stepnya itu kita terhenti di situ. Kemudian atau kita sudah memiliki tema lah katakanlah meskipun judul itu belum 100%. Nah, ketika tema itu kita cari data referensinya, terus karena sudah banyak itu ternyata untuk reduksi data itu kita kebingungan mau mulai dari mana seperti itu kan. Karena banyaknya ternyata yang kita mau kita teliti itu sudah banyak yang meneliti. Tadi disebutkan juga bagaimana kita menentukan angel yang berbeda itu bagaimana ini stepnya gitu langkahnya. Terus itu yang pertama, terus yang kedua saya pernah mengirimkan karena kajian ilmu Al-Quran dan tafsir IAT itu lebih ke kualitatif memang ke narasi, ke literatur review dan seringkali ketika mengajukan ke jurnal-jurnal itu ditolak. Ditolaknya kenapa? Karena dari jurnal itu mengatakan ini studi normatif gitu kan. Yang jurnal-jurnal minta apalagi yang Sinta 2, Sinta 4 pun sekarang sudah banyak yang menolak kualitatif secara normatif. Mereka menginginkan kita itu kualitatif tapi yang empiris. Seperti itu yang tadi pengalaman gitu, Bu Lia. Demikian, Bu Lia. Terima kasih. Baik, kalau ngomongin literatur review ya, memang kita mengkaji buku atau mengkaji review atau mengkaji literatur ya. Makanya nggak perlu turun ke lapangan. Tapi kalau secara konstruk itu, konstruknya kita melihat kondisi tradisi atau nilai atau budaya, ya pasti kita harus turun ke lapangan, melihat langsung, terlibat langsung, melakukan wawancara langsung kayak gitu. Nah, kayak contoh-contoh yang sangat meresahkan saat ini ya, contohnya. Kenapa para korban-korban kekerasan seksual itu biasanya pada saat besar itu mereka malah menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, ini kan hal-hal yang pertanyaan yang akhirnya menimbulkan sebuah kayak di otak kita itu kayak menjadi penasaran ya. Wah, ini kalau tak kaji dalam analisis apa misalnya ya, analisis teori teori interaksi manusia, interaksi simbolik atau teori konstruktif. Ini kayak gimana sih? Atau misalnya dalam kajian yang lain, psikologi, secara sosiologi, secara antropologi, itu bisa semuanya. Dari angle yang mana yang mau diteliti hanya dalam satu permasalahan. Misalnya permasalahan yang tadi itu, tentang kekerasan seksual.
kadangkala misalnya ada korban-korban kayak apa namanya pelecehan seksual yang sampai akhirnya menjadikan si anak ini kemudian besarnya menjadi seorang gay atau menjadi seorang apa namanya homoseksual misalnya. Karena waktu kecil pernah mengalami kekerasan seksual di sodomi atau begini. Nah, itu kita juga bisa nih kayak meneliti dalam kajian emang apakah jadi dari sebuah pertanyaan dulu ya. Emang betul semuanya orang-orang yang mengalami korban kayak gitu tuh bakalan menjadi pelaku juga. Nah, ada kok yang enggak. Nah, ada yang enggak inilah, ini tuh perlu ada analisisnya gitu. Oke, ini ada teorinya nih. Kok bisa sih dia enggak, yang satunya iya gitu. Nah, ternyata secara konstruktif itu tuh dipengaruhi oleh lingkungan. Orang-orang yang dia kumpul sama orang-orang yang juga misalnya ternyata lingkungannya juga didominasi dengan orang-orang yang menyukai sesama jenis, ya otomatis dia akan menjadi seperti itu, terkonstruk atau terbangun. Tapi kemudian kalau dia ternyata yang enggak menjadi pelaku, dia ternyata berpindah ya ke lokasi yang lingkungannya sangat suportif, lingkungannya mungkin agamis, lingkungannya sangat mencintai dia, atau lingkungan yang seperti apa, itu ternyata berbeda hasilnya gitu loh. Jadi ini ada dua pembanding ya yang bisa diteliti. Jadi kita itu berawal dari sebuah pertanyaan gitu. Sebuah pertanyaan yang mungkin meresahkan, yang kira-kira orang lain tuh harus tahu kenapa ini terjadi. Kalau saya tuh selalu seperti itu, Mbak Legika. Jadi dimulai dari apakah ini apa hal-hal yang cukup meresahkan yang harus diteliti lebih dalam ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita mencari penelitian terdahulu, ternyata sudah pernah diteliti. Tapi kan ini ditelitinya dalam konteks apa? Misalnya, oke, dalam konteks agama, ini dalam konteks sosiologi, ini dalam konteks psikologi, dalam konteks. Nah, kita mengambil angle yang lainnya. Ya, jadi bisa pasti banyak hal. Gitu sih. Semoga bisa membantu. Ya, terima kasih Bu Lia. Saya mau bertanya Bu Lia, boleh? G, Pak Anies, G. Wah, itu tadi bagus sekali apa namanya presentasi panjenengan ini. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Tadi jenengan ngendiko bahwa dalam apa namanya askilatul bahas ya. Askilatul bahas itu bahasanya apa ya? Di bahasa Indonesia kan apa ya askilatul bahas itu? Pertanyaan tentang ini rumusan masalah tadi ya. Dengan tadi ngendiko ya dua saja tidak apa-apa. Apakah ini juga bisa berlaku apa namanya dalam penelitian yang bersifat ya normatif? Ya kalau bisa dilakukan, apakah semua yang meneliti itu minimal 2 atau mungkin dibatasi 1? Nah, monggo diperjelas ini. Kalau rumusan masalah itu kan untuk merumuskan masalah yang ada kan Pak. Ya. Ya, jadi kita kayak dalam judulnya apa? Misalnya judulnya tentang apa ya? Pengaruh. Ya. Sekarang tuh kan judul pengaruh tuh udah nggak dibolehin lagi. Tatbik aja, tatbik. Judul-judul yang ada pengaruhnya tuh sekarang penerapan aja, haram penerapan. banget. Apa ya? Jadi itu nanti tuh itu akan merangkup pada jawaban di bab 4. Atau kalau disertasi saya kurang tahu nih ada bab 5 atau bab 4 saya belum paham ya. Kalau di dalam skripsi sama tesis itu bab 4. Jadi rumusan masalah di bab pertama itu tuh nanti sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri berdasarkan kondisi lapangan yang tertuangnya pada bab 4 atau bab hasil penelitian. Kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar bisa jeli atau bisa benar-benar fokus ya
kayak apa sih permasalahan utama dari penelitian ini. Karena semakin banyak rumusan masalah, itu semakin banyak juga hal yang harus kita teliti di lapangan. Nah, biasanya itu yang pertama adalah kita melihat kondisi dari secara objektif sama subjektifnya. Ada variabel X dan ada variabel Y. Jadi variabel X dari judul kita itu bisa menjadi rumusan masalah yang pertama. Kemudian variabel Y atau kita kaitkan dengan teori atau kita kaitkan dengan pendekatan, itu kita masuk dalam rumusan masalah yang kedua. Biasanya seperti itu. Tapi kadangkala ada tambahan menjadi rumusan masalah ketiga, atau ada tantangan kayak, atau ada perbandingan kayak, atau ada pendapat, analisis pendapat siapa. Jadi ada 3 biasanya. Nah, ini berarti kita pun nanti di bab 4 atau di bab hasil penelitian juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah ini, Pak. Kayak gitu. Nah, makanya semakin banyak rumusan masalah ya semakin mumet gitu. Karena kita nggak jadi banyak apa sih sebenarnya tujuan dari variabel X dan variabel Y yang udah tertuang dalam judul penelitian kita, kayak gitu kan. Nah, jadinya ke sana arahnya. Gitu. Tapi ya Bu ya, sebentar satu lagi. Saya di S1 dulu kan penelitiannya kuantitatif ya. Di S2-nya kualitatif. Kok malah enak yang kuantitatif gitu ya? Karena memang gimana itu? karena sangat ini ya Pak, karena sudah numerik dan sangat sudah apa cakupannya itu wis paten lah ya. Wapi lah gitu. Kalau matematika kan 1 + 1 sama dengan 2. Tapi kalau kualitatif kita harus menjelaskan kenapa kok 2. Kenapa kok nggak 11 kayak gitu loh. Jadi itu harus dijelaskan secara naratif, secara deskriptif, dan harus ada kajian teorinya. Ya mungkin teori Pitagoras, kayak teori apa semuanya akan muncul gitu. Tapi kalau secara kuantitatif kan udah pasti gitu. Hasilnya ya udah segini. Di ujungnya ya cuman valid sama nggak valid. Kan udah gitu aja. Iya. Ya makanya waktu itu apa namanya di semester di pas sarjana S2 itu saya paling terlambat sendiri apa namanya lulusnya. Masalahnya ya itu banyak kali yang mau dipikir untuk di kualitatif itu ya. Ya makasih Bu. Sama-sama. Ya, Bu Nur. Ya. Oke, saya boleh masuk? Boleh sekali. Iya. Baik, ini kan paradigma penelitian kualitatif ya. Menarik sekali pertanyaannya Pak Anies tadi itu mengenai paradigma ini. Kadang-kadang paradigma itu ambil enaknya juga ya. Maksudnya kuantitatif karena dia angka jadi sulit dihitung, apalagi eksakta dan sebagainya. Cuman untuk disebut paradigma dalam penelitian itu bagaimana Bu Lia? Maksudnya dengan mekanisme penelitian yang tergantung dari objek atau variabel yang kita ingin, tema yang kita ingin tentukan. Nah, kemudian yang terputus ya. Halo, mohon maaf jaringannya ini. Ya. Yang kedua, untuk mendiagnosis tema tersebut konstruktivis atau dekonstruktivis atau rekonstruktivis itu bagaimana kira-kira? Oh, ini konstruktivis nih, kemudian oh ini dekonstruktivis gitu. Untuk mendiagnosis tema ini bahasanya begini, tema ini oh ya ini kuantitatif, oh ini kualitatif. Kadang-kadang di dalam pembimbingan metodologi penelitian, kadang-kadang sebelum kita masuk tema saja itu sudah dibantai dulu itu Pak Anies. Ini kuantitatif atau kualitatif? Sohah itu atau metode mixed kan itu. Ya, kalau dalam model paradigma sebetulnya
apakah dia numerik atau modelnya deskriptif itu kan tergantung dari bagaimana kita membuktikan atau tema tersebut studi kasus atau apa dan sebagainya. Kira-kira bagaimana tersebut yang tadi? Apakah ini cocok tema kualitatif gitu untuk paradigma ya, terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya. Terima kasih, Bu Lia. Ya, kita kan harus tahu dulu paradigma itu apa. Paradigma itu kan kerangka berpikir, ya kan? Nah, paradigma itu merupakan kerangka berpikir. Berarti kan kerangka berpikirnya kualitatif. Kerangka berpikir kualitatif itu apa? Ya tadi bisa dari dari ontologis, dari epistemologi, kemudian dari yang lainnya kan. Nah, kalau dari ontologi kita bisa melihat realitas yang ada di sekitar kita, konteks-konteks sosial, budaya itu bisa kita teliti. Kalau epistemologi kita bisa lihat, misalnya adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau aksiologi biasanya pada ada kayak aksiologi itu lebih ke sikap kita sebagai seorang peneliti ya ke lapangan. Jadi begini, kalau nentuin ini kualitatif atau kuantitatif sih kayak gitu. Nah, biasanya itu kalau ngomong analisis kayak gitu ya, itu udah pasti kualitatif. Karena kita mau mendeskripsikan itu secara gamblang. Udah pasti ingin menggambarkan, ingin secara naratif. Kemudian ingin bahas tentang masa perjalanan spiritual seseorang. Ya kan nggak bisa perjalanan spiritual seseorang kita angkakan atau kita numerikan. Ya pasti kita jambrangkan secara kualitatif, secara deskriptif, secara naratif. Kemudian ngomongin tentang sosial budaya. Kita turun ke lapangan, lihat kondisi sosial budaya. Kita juga harus secara deskriptif menggambarkan apa yang ada. Nah, kalau kuan itu biasanya lebih kayak misalnya pengaruh ya, yang bisa kelihatan hasilnya itu oh memang benar terbukti dan tidak terbukti. Oh, beneran valid atau enggak valid, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa pakai kuantitatif. Nah, kadangkala kalau kita ngasih pertanyaannya juga cuman bener nggak sih orang yang suka nonton TV, orang yang suka main TikTok selama 8 jam itu otomatis jadi suka ikutan joget-joget. Misalnya kayak gitu ya. Ini tuh sebenarnya pertanyaan yang kuantitatif karena jawabannya itu antara ya, tidak dan bisa jadi, ya kan? Nah, ini kita bisa kayak kemudian di akhir itu kita bisa akhirnya menemukan hasilnya. Oh, ternyata benar orang-orang yang nontonnya media sosial lebih dari 8 jam, terutama TikTok, itu bisa berimbas dalam hal pola pikirnya, dalam hal sikapnya, dan semuanya. Begitu. Itu hal-hal yang kiranya itu memang sudah pasti jawabannya itu antara terbukti dan tidak terbukti, antara valid dan tidak valid. Tapi kalau kita harus mendeskripsikan banyak hal atau menggambarkan situasi tertentu, ya tentunya secara kualitatif. Begitu sih, menurut saya. Semoga benar. Bagaimana, Profesor? Mau tanya nih Bu ya. Tadi disampaikan untuk penelitian yang menggunakan ya, kata pengaruh, yaitu berarti itu cenderung kepada kuantitatif, dan itu hampir-hampir sekarang itu ya tidak dipakai. Berarti nanti kalau ke depannya berarti penelitian itu harus kebanyakan yang kualitatif, nanti harus turun ke lapangan dan mendeskripsikan dari apa yang menjadi data-data yang masuk. Jadi kalau hanya sekedar kuantitatif ataupun nanti kajian pustaka yang tadi hanya hasilnya antara ya dan tidak, atau valid dan tidak, ataupun naik dan tidak, berarti ini
secara kualitas ya, kualitas penelitian itu menurut panjenengan ya lebih nyaman yang mana dan lebih bagusan yang mana nih? Biar Sebenarnya nanti juga ke depan untuk mungkin penerbitan jurnal dan lain sebagainya, tadi juga disinggung dari Bu Ledi itu, karena banyak sekali hari ini yang jurnal-jurnal, kalau tadi pustaka atau dan lain sebagainya hampir-hampir ya tertolak. Punah. sebenarnya bukan gitu sih Pak Slamet ya, kayak dua-duanya itu memiliki keunggulan masing-masing ya. Kadang-kala kalau kayak studi komparasi itu kita pakai apa ya, sebagai sampel ya, sebagai sampel misalnya anak pesantren yang dia diajari nahwu sama anak santri yang nggak diajari nahwu ya, kayak gitu tuh contohnya. Itu dalam segi pembelajaran bahasa Arabnya tuh kayak gimana, itu kan ada sampel tuh. Nah kayak gitu tuh kita juga bisa teliti dan itu tetap bagus, tapi nggak usah kata pengaruh pengaruh pembelajaran nahwu terhadap pesantren, nggak usah ada kata pengaruhnya. Kita bisa pakai studi komparasi ya, studi kasus atau studi pembanding gitulah atau apa antara penggunaan pembelajaran nahwu terhadap santri gini-gini. Nah itu gitu aja. Jadi maksudnya bukan berarti pengaruh itu harus kuan gitu, enggak juga. Terus bukan berarti itu juga bukan enggak berkualitas gitu, enggak juga. Jadi tergantung bagaimana proses kita mengolah kata-kata itu biar nggak ngebosenin aja di judulnya gitu. Karena kalau udah ngomongin pengaruh tuh udah jutaan gitu. Udah jutaan banget gitu. Jadi mungkin pakai kata-kata yang lainnya. Tapi tetap berkualitas ya. Ya gimana kita mendeskripsikan gitu sih menurut saya. Harus belajar linguistik ini ya Bu ya. Berarti bermain di bahasa dan kata Iya, nih. iya. Ya, Ilmu lughah ya, biar ilmu kelihatan lughahnya itu. pada saat si pembimbing itu ngelihat judul kita pertama itu udah langsung wah apa nih gitu. Kalau udah di awal dan ngomong lihat pengaruh gitu tuh kayaknya udah langsung udah males banget gitu. Biasanya sih gitu biasanya. Bosenin gitu ya. Ya tapi anu ya Bu ya, itu tadi saya menyambung dari Pak Slamet tadi. Kebanyakan mahasiswa saya itu sukanya yang itu gitu. Akhirnya ya eh, ketika kita ganti dengan studi kasus atau apa namanya dirosah mukoronah dari perbandingan, ya mereka itu asing terasa gitu. Tapi ketika kita suruh ganti gitu, saya lebih suka ini kok Pak. Nah, padahal pada hakikatnya pengaruh itu kan sama, hampir-hampir sama juga dengan studi kasus. Cuman gaya bahasanya itu kan apa ya, kalau bahasa saya seperti apa body language-nya itu kan lebih mempesona gitu. Kayak contoh misalnya saya ingin ngomongin kayak gini ya, pada saat kita lagi ngomong gini. Pengaruh kuliah tatap muka terhadap pemahaman siswa atau pemahaman mahasiswa. Kayak gitu ya. Itu kan ada kata pengaruhnya. Tapi kalau misalnya saya ganti kayak gini, teori komunikasi interpersonal dalam kurung studi kasus kuliah online mahasiswa S3 UIN Sunan Ampel UIN Wali Songo. Nah, itu kan ada beda. Padahal intinya juga sama, ngomongin tentang gimana nanti hasilnya kuliah online ini tuh bisa lebih memahamkan siswa atau enggak, mahasiswa atau enggak, kan gitu. Yang satu tadi pakai judul kata pengaruh, yang kedua langsung kita pendekatan teorinya. Teorinya apa sih? Oke, pakai teori komunikasi interpersonal. Teori komunikasi interpersonalnya seperti apa ya? Misalnya begini, saya memandang semua teman-teman di sini, saya ada gerakan tangan, saya kameranya di-on-kan. Secara interpersonal atau secara nonverbal itu kita tetap berkomunikasi, walaupun kita berjauhan. Nah itu tuh bisa ada nggak lebih paham nggak apa yang disampaikan satu sama lain? Nah itu kan yang kita teliti kayak gitu. Nah tapi kalau bahasanya yang monoton, kita pakai tuh kata-kata pengaruh membuka kamera Dampak dalam pengaruh. pemahaman mahasiswa kan intinya tuh sama aja ya, cuman bahasanya aja kita buat berbeda kayak gitu. Oke.
Monggo teman-teman yang lain yang mau tanya. Mumpung Bu Nur masih apa namanya semangat. Saya cuma tidur 2,5 jam ini, Pak. Ya sami lah. Jam Kalau 12 tidur, jam 2 bangun. menurut Bulia, perbandingan kualitatif sama kuantitatif itu gimana gitu. Terus tadi pilihan Bulia, apakah Bulia lebih senang, kan tadi kita paradigma ya, lebih cenderung ke kualitatif atau kuanti? Sebenarnya tergantung gini. Kalau kita ada waktu yang luas gitu ya, sebenarnya dua-duanya itu juga turun ke lapangan sih. Karena kayak kuantitatif pun kita juga harus nyebar kuesioner. Kebanyakan kuantitatif itu dilakukan jika sangat luas banget, kayak penelitian seluruh Indonesia. Kan nggak mungkin kita turun ke lapangan atau kita turun ke wilayah Indonesia satu persatu. Lebih enak apa? Kita sebar kuesioner secara luas seluruh Indonesia, akhirnya ketemu hasilnya. Sama kayak yang dilakukan oleh UI ya, Universitas Indonesia dalam hal keterlibatan UMKM pada digital marketing atau pada media sosial. Nah, ini kan luas banget nih, gede banget ya. Kita mau neliti UMKM seluruh Indonesia, siapa aja yang pakai media sosial dan gimana perubahan hasil pendapatannya setiap tahun. Lah kan nggak mungkin orang-orang kementerian itu menurunkan banyak orang ke masing-masing UMKM untuk meneliti atau menanyai satu persatu. Terlalu mahal dan terlalu lama. Akhirnya pakailah apa metodenya? Ya kuantitatif. Karena dengan begitu prosesnya nggak perlu wawancara mendalam, tapi cukup sebar survei atau sebar angket. Sehingga terus disebarkan ya, kemudian hasilnya itu akan muncul dalam bentuk angka, dalam bentuk antara ya, tidak, kemudian mungkin ada angkanya juga kayak gitu. Nah, kalau kual, makanya tantangannya di kualitatif itu adalah dia terbatas, tidak bisa general banget. Ya kalau mau meneliti pondok, ya cuman pondok itu aja. Kalau mau meneliti desa itu, ya cuman desa itu aja. Kalau meneliti manusia, ya cuman orang itu aja, atau tuan guru itu aja, atau kiai itu aja. Kalau mau meneliti buku, ya cuman buku itu aja, satu aja. Jadi nggak bisa luas, generalisasinya tuh nggak bisa luas. Itu kalau kual. Nah, kalau kuan beda lagi. Kita bisa wah sebaran. Begitu sih. Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Ini kok jadi aku ya? Mana dosennya ini? Bu, kalau di Bu, tapi ini belum langsung pertanyaan ya, Bu. Ini saya cerita dulu. Kalau di penelitian kualitatif itu, instrumen utamanya adalah si peneliti itu. Maka si peneliti dalam proses membangun penelitiannya, fondasinya harus kuat. Dari teori-teori yang dipilih untuk mampu memecahkan masalah, maka untuk mencari jawaban itu kan fondasinya dari teori tadi. Nah, saya dalam riset yang ke depan harus saya lakukan di bidang pariwisata, itu kan di dalam teori itu istilahnya banyak, Bu. Ada pariwisata Islam, ada pariwisata halal, ada pariwisata syariah, ada pariwisata ramah muslim. Nah, dari definisi konseptual saja itu sudah begitu banyak, dan satu titik untuk bicara tentang pariwisata Islam, literatur review definisi konseptualnya belum ketemu. Nah, maka berawal dari kerangka berpikir masalah terkait dengan definisi konseptual tadi, saya mencoba untuk mengikhtiari dengan literatur review kualitatif untuk menghasilkan definisi konseptual pariwisata Islam itu apa. Berawal dari beberapa definisi yang bermacam-macam tadi. Tapi langkahnya bagaimana, Bu? Itu saja. Terima kasih. Oke,
Jadi ya perlu ya mungkin ya kalau saya secara pribadi, saya itu kalau bikin judul itu udah langsung mikirin nanti bab 4 itu saya bisa ngerjain atau enggak. Makanya nggak terlalu idealis banget dalam menentukan judul. Kayak kira-kira saya bikin judul ini tuh bakalan bisa selesai nggak sih atau bakalan bisa ketemu literaturnya nggak sih di bab 4 atau bakalan bakalan bisa luas materi yang saya dapatkan nggak sih di bab 4 gitu. Kalau misalnya hal-hal yang masih bisa berjalan atau kebijakan yang belum tentu mungkin belum selesai, saya akan ragu untuk ngambil gitu karena datanya belum terlalu besar. Tapi yang bisa diambil adalah analisis framingnya atau latar belakang kenapa tiba-tiba ada pariwisata halal itu atau kenapa tiba-tiba ingin dibuat pariwisata syariah, apa latar belakang di bawahnya atau framingnya tuh kayak gimana. Nah, kita bisa menganalisis itu karena itu udah pasti. Jadi kan kita tinggal nanya tuh para pemilik kebijakan, kenapa Pak kok kepingin jadiin ini sebagai wisata halal atau wisata syariah. Nah, oh iya Mbak, saya kepingin bla 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 bla. Udah jadi itu kan di bab 4 kayak gitu. Jadi ya hasil temuan itulah yang udah ketemu. Tapi kalau keberlanjutan ke depan itu kayak eh, masalah gimana literaturnya atau masalah gimana pemahamannya. Karena gini Mbak, Lombok itu udah pernah jadi destinasi halal. Udah jadi pernah wisata halal. Wah itu luas banget tuh. Contoh, pantainya nggak boleh ada yang pakai bikini. Terus semua hotel harus nggak boleh jualan alkohol. Terus semua restoran harus punya logo sertifikasi halal di depannya. Kayak gitu tuh. Nah masa kita mau datangin satu persatu seluruh hotel dan restoran seluruh Lombok, ya kan? Nah itu kan terlalu menyampaikan kita sendiri sebagai peneliti gitu, ya kan? Kita itu ide yang bagus untuk meneliti semua, tapi akhirnya kita sendiri yang akan lelah untuk mencari itunya, mencari satu persatunya. Makanya sebenarnya yang lebih mudah adalah analisis framingnya. Kenapa tiba-tiba misalnya NTB kepingin menjadikan Lombok sebagai pariwisata halal? Mungkin seperti apa dan semuanya. Jadi kayak gitu. Itu sebagai satu contoh aja sih. Kalau saya dalam pembuatan mungkin judul ke depan itu tidak terlalu idealis banget ya. Tapi gimana kita juga memikirkan kira-kira bisa selesai apa enggak atau data yang kita dapatkan nanti di bab 4 itu akan bisa kita dapatkan dengan mudah atau enggak. Itu sih Mbak Reni, semoga bisa menjawab. Ya, Bu, sebenarnya tuh bukan idealis dalam berpikir, tapi yang namanya riset itu ingin memberikan kontribusi ilmu pengetahuan. Nah, si peneliti ini ingin menyampaikan pesan dari beberapa definisi, kemudian didapatkan sebuah hasil analisa dari si peneliti itu kan melakukan analisa pemikirannya, kemudian produk pemikirannya seperti ini gitu. Karena ilmu pengetahuan yang dibahas bukan ilmu pengetahuan yang lama, tapi bersih baru yang memang fenomena di lapangan mendefinisikan yang berbeda-beda gitu. Itu terima kasih Bu. Ya, betul sih. Itu memang betul. Dan itu banyak sih, Mbak. Kita juga bisa melakukan studi komparasi. Misalnya antara Mbak di wilayah Solo, Semarang, di wilayah Semarang sama misalnya di NTB tadi. Kita pakai komparasi karena wilayah-wilayah yang udah pernah jadi wisata halal itu di mana aja. Kayak gitu juga bisa, Mbak. Nanti dari analisis kebijakan pemerintah kan. Dari situ akan muncul banyak hal gitu, hal-hal temuan baru yang mungkin akan menjadi referensi di masa depan, menjadi referensi masa depan bahwa itu mungkin akan terwujud. Nah, kalau di Lombok ini saya cerita, itu akhirnya nggak terwujud karena perekonomiannya jadi bangkrut gitu. Banyak turis yang nggak mau datang karena kita Ya, pembantu susahnya adalah tuh di Bali. situ Bu. Kebijakannya maunya menggebu-gebu, tapi Ya, fenomena di lapangan nggak mampu. nah, Padahal sebenarnya dari indikator utama itu sudah dicapai. Data Muslim Indonesia luar biasa, tapi memang
variabel-variabel yang mengikat sistemnya masih belum mampu gitu. Akhirnya tidak berjalan dengan baik, hanya sebuah konsep tapi outputnya tidak mampu untuk menghasilkan harapan gitu. Nah, itu gimana kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan pada saat kita mengerjakan dan mandek seperti itu? Kita mau mencari data lain dari mana? Nah, akhirnya kayak kalau analisisnya pakai metode penelitiannya, metode pengumpulan datanya deskriptif ya, atau bukan. Ya, betul, metodenya deskriptif ya, kita bisa menjelaskan apa adanya bahwa ini tidak berjalan. Udah gitu doang. Kan karena deskriptif doang. Kayak mendeskripsikan aja, menggambarkan aja. Tapi kalau pakai kuantitatif kan harus ada hasil antara valid dan tidak validnya. Jadi harus benar-benar sampai selesai kayak gitu. Jadi kemana arahnya gitu. Nah, dan sebagainya. Kayak gitu sih Mbak Reni. Terima kasih, Bu. Nah, Bu Lia izin bertanya. oke, Mbak. Jos kena nih. Kalau dalam penelitian, peran peneliti itu kan sangat penting gitu. Terus apabila yang diteliti itu masalah perjalanan spiritual seseorang gitu. Kalau dalam falak kan ada yang misal kayak menentukan agar bisa melihat bulan, melihat hilal itu melakukan ritual doa bersama atau apa kayak gitu. Nah, apakah seorang peneliti ketika meneliti itu harus ada keyakinan bahwa hal itu benar gitu. Misal Nah, ada kiai yang berdoa dulu nanti bisa melihat hilal itu. Apakah peneliti itu harus yakin dengan kebenaran oleh yang diteliti atau kita hanya menggambarkan saja gitu? inilah yang Terima takutnya ya, kasih. ada bias di sini. Karena kita itu nggak boleh berspekulasi dalam sebuah penelitian. Nggak boleh ada spekulasi. Semuanya berdasarkan keilmiahan. Jadi semuanya itu harus berdasarkan data dan secara ilmiah. Jadi nggak boleh ada spekulasi ataupun pendapat pribadi. Gitu. Makanya kadang-kala ini akan menjadi bias gitu. Kayak kalau kita misalnya contoh ya tadi kiainya sendiri aja emang udah yakin banget tentang penentuan bulan. Ya ngapain harus meneliti lagi kalau dia sendiri udah yakin gitu. Ya kan? Jadi akhirnya jadi kayak gitu contohnya jadinya. Nah, tapi kalau kita deskriptif, kita benar-benar netral dan kemudian berada di situ udah mendeskripsikan apa yang terjadi, kemudian kita kaitkan dengan teori, dengan analisis, dengan Al-Quran hadis, dengan semuanya. Jadi lebih netral, kita berada di tengah-tengah, hanya mengungkapkan fenomena yang ada atau studi kasus yang ada, tapi tidak ada indikasi untuk berspekulasi apapun. Jadi nggak ada pemikiran secara pribadi, benar-benar netral, dan kemudian mengkaitkan kayak teorinya, mengkaitkan dengan analisisnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis tentang penemuan tersebut. Kayak gitu Mbak Kulevi. Baik, soalnya kemarin pas saya penelitian S2 itu kan saya meneliti itu yang di Jogja itu yang dapat melihat hilal melalui petunjuk Allah lah itu. Terus saya ditanya, apakah kamu yakin hal itu adalah kebenaran gitu. Kalau kamu yakin itu kebenaran, kamu bisa meneliti gitu. Tapi kalau kamu nggak yakin itu kebenaran, itu ngapain diteliti? Kamu aja nggak yakin gitu. Ya sebenarnya kan tujuan peneliti kan sebenarnya selain itu kan kita juga ingin seperti yang Mbak Reni tadi bilang, ingin mengungkapkan ini kepada masyarakat supaya ada analisis yang ada pengetahuan baru bagi masyarakat. Ya tujuannya kan juga ke sana. Kayak misalnya saya meneliti tentang prostitusi. Masa saya harus jadi meyakini prostitusi itu benar? Kan enggak juga. Ya kan? Kan nggak harus kayak gitu. Jadi ya kita berada di mana gitu. Berada di tengah-tengah aja sebagai seorang researcher, jadi sebagai peneliti. Jadi nggak akan memilih atau memihak pada satu kasus yang kita dalami. Tapi maksudnya mungkin yang dimaksud oleh dosen yang Mbak itu adalah ya keyakinan ya kayak keyakinan bahwa praktek seperti itu tuh memang terjadi, kita yakini memang benar atau enggak kayak gitu aja sih. Tapi bukan berarti kita harus yang apa
apa namanya itu memihak salah satunya. Ya kan kayak orang Kristen pun ya boleh aja kan meneliti tentang hilal dan semuanya. Boleh aja. Jadi semua orang kan bisa aja meneliti. Walaupun kadang orang Kristen atau Katolik ya nggak terlalu percaya, masa sih kita bisa melihat penentuan itu dari kita. Tapi kita bisa mempelajarinya dari segi dari astronomi, dari apa, kan semuanya dari angle yang berbeda. Gitu. Makasih. Izin bertanya lagi, Dio. Ini tadi kan hampir rata-rata untuk pendiskusiannya kan kita pada hasil itu pembuktian rata-rata baik yang kualitatif atau yang kuantitatif. Kemudian bagaimana kita itu membuat satu penelitian tapi itu bisa menumbuhkan ataupun membuat satu teori baru. Itu cara-caranya untuk trik ataupun ada jalan-jalan yang mungkin bisa diberikan agar nanti bisa menumbuhkan ataupun mendapatkan satu teori baru dari yang sudah ada. Kalau tadi rata-rata hanya pembuktian dari pelaksanaan ataupun penelitian-penelitian yang ada. Pembuatan teori baru ya. Kayak kemarin Al-Farabi itu kan dia merujuk pada Plato sama Aristoteles. Itu kan dia bikin teori baru. Ya kan? Teori itu apa sih? Teori itu ya segala sesuatu yang bisa ungkapan kita yang bisa dibuktikan secara ilmiah kan gitu kan. Betul ya. Jadi ada temuan pemikiran baru yang bisa dibuktikan secara empirik, secara ilmiah, stimologi dan semuanya kan gitu. Jadi ya kita bisa aja sebenarnya Pak Selamat kayak kita ngambil satu teori apa ya, teorinya apa ya? Karena saya ini orang komunikasi penyiaran, jadi saya suka ngambilnya itu dari komunikasi massa. Misalnya dari teori komunikasi. Oke, teori komunikasi kelompok atau teori komunikasi ya udah ngomongnya teori komunikasi interpersonal. Ya, lebih gampang lah. Teori komunikasi interpersonal. Ternyata Bapak nggak terlalu setuju tentang teori itu atau ingin ada yang ditambahi dari teori itu. Nah, kayak kan di teori interpersonal itu adalah sebagaimana dua orang tuh saling berinteraksi baik dengan menggunakan non-verbal communication. Non-verbal itu lebih kuat atau lebih cepat nyampainya daripada verbal communication, kan begitu. Misalnya contoh, saya cuman ngomong gini aja, semua orang udah pasti tahu kalau suruh diam tanpa saya bilang diam gitu kan. Itu kan non-verbal communication. Jadi penyampaian verbal non-verbal saya itu lebih cepat daripada mulut saya yang ngomong, suara saya yang ngomong. Ternyata Bapak Selamat enggak terlalu setuju sama itu atau ingin nambahin lagi. Nah, itu kemudian bisa enggak ketidaksetujuan atau penambahannya Pak Selamat itu dibuktikan secara ilmiah. Kalau secara ilmiah memang bisa dibuktikan secara empirik, ya itulah nanti akan muncul teori baru. Ya, terima kasih untuk pencerahannya. Ini sampai jam berapa ya? Kok saya diserang terus? Dengan profesornya. Pak Fatur nggak datang, Pak. Pak Fatah, itu ada Pak Fatah Syukur. Halo Bapak. Halo Prof. Ya, tadi berapa makalah yang sudah dipresentasikan? Baru satu Prof. Oh, satu. Ya, harusnya dua ya. Cuma waktunya tinggal setengah jam ini. Ada dua tema tadi yang dipresentasikan Prof, tapi satu orang. Oh, sudah dua tema? Yeah. Yang tentang masalah tadi sudah? Ampun. Oh, masalah. Oke, masih ada tanya jawab? Ampun Prof.
Bentar ya. Baik, saya bisa dijadikan co-host. Inggih, Prof, sekedap. Sampun, Prof. Oke. Oke, bisa dilihat ya. Tampilannya masih folder, Prof. Untuk PowerPoint-nya masih belum. Napa ampun tampil di komputer jenengan, Prof, nun sewu. Ya, di komputer sudah. Niku, Prof, mungkin bisa diganti share screen-nya ke aplikasi PowerPoint-nya atau entire screen, Prof. Oke, sebentar ya. Ini bunyinya kok sudah bisa ya? Mohon izin, Prof, untuk di layarnya saya masih folder. Gimana layar teman-teman, apa sama masih folder? Ya, masih folder, Prof. Biasanya itu, Prof. Kadang ada yang seperti itu, terus dibuka dulu ininya, filenya, baru nanti di-share, Prof. Ada kasus yang sama, Prof. Dibuka dulu. Sampun, Nah, Prof. sampun, PowerPoint, Prof. sampun, Prof. Oke. Jadi begini, ketika kita membicarakan kualitatif kuantitatif, maka ini jadi perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif itu bukan pada angka-angka. Selama ini kan kita mengasumsikan bahwa kualitatif itu tidak menggunakan angka, sedangkan kuantitatif memakai angka. Itu anggapan lama itu sebenarnya. Artinya apa? Metode kualitatif tidak menolak angka dan menggunakan teknik statistik untuk penyajian data dan analisis. Nah, penelitian kualitatif yang mendalam dan mampu mengkonstruksi hubungan antara fenomena dapat menggunakan statistik sebenarnya. Hanya di sini, statistik di sini bukan untuk menguji hipotesis. Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif itu ada hipotesis. Tetapi kalau kualitatif tidak ada hipotesis. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu tidak ada kata signifikan. Yang ada signifikan itu hanya kuantitatif. Nah, terus apa sih sebenarnya perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif? Yang pertama ini perbedaan aksioma dasar tentang realitas. Yang kedua perbedaan dalam proses penelitian. Yang ketiga perbedaan dalam karakteristik penelitian.
Nah, apa yang dimaksud dengan aksioma dasar? Nah, saya buka dulu. Ini kelihatan? Sampun, Prof. Nah, jadi kualitatif kuantitatif itu dilihat dari aksioma. Aksioma dasar satu tentang realitas. Kuantitatif itu memandang realitas. Realitas itu sesuatu yang diteliti ya. Itu tunggal, konkret dan teramati. Tunggal itu ya kalau jawabannya ya itu mesti satu, kalau tidak kosong. Kalau jawabannya A itu nilainya 5 gitu misalnya. Kalau E nilainya 1. Nah, tinggal berapa option yang apa itu dibuat konkret. Nah, jelas ada bendanya. Nah, makanya disebut positivistik. Teramati. Nah, teramati itu bisa dibuktikan oleh siapapun. Berbeda dengan dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif itu realitas bersifat ganda. Ganda itu apa? Ya bisa bermakna macam-macam. Saudara ngajak teman gitu kan, ngajak teman, misalnya ngajak Hamam, ya Mas mau makan ya, makan siang. Nah, jawabannya Hamam itu ya duluan lah, atau sudah, atau belum lapar. Itu jawaban yang seperti itu bisa bermakna ganda. Bermakna gandanya apa? Duluan, itu mungkin dia tidak enak lah diajak makan. Diajak makan. Yang kedua bisa jadi tidak enaknya karena tidak punya duit. Nah, kok diajak makan terus izin. Atau memang dia belum lapar. Nah, sehingga ini banyak maknanya. Nah, maka karena realitas itu bersifat ganda, tidak bisa bertanya sekali terus kemudian disimpulkan. Maka perlu ada triangulasi, gitu kan. Triangulasi. Bertanya berulang-ulang, kemudian dicek, benar nggak Hamam itu memang orang gelem nggak dijak makan gitu kan. Iya, memang orang itu nggak mau bareng-bareng itu, misalnya seperti itu. Nah, koncone enggak kok, kemarin tak ajak aku aja mau. Terus ditanya, nanti yang lebih banyak yang mana lah? Itulah hasil dari penelitian tentang realitas. Semakin banyak yang sama lah itu hasilnya, kan. Sama aja kamu misalnya ya, yang perempuan ditawari mau dinikahkan pada seseorang gitu kan. Itu bisa jadi jawabannya enggak ah. Ada yang diem, ada yang masuk kamar langsung gebrak pintu gitu kan. Itu punya makna sendiri. Tidak bisa langsung disimpulkan. Nah, realitas juga bersifat holistik, menyeluruh gitu kan, menyeluruh. Dalam kondisi yang seperti apa, dalam latar belakang yang seperti apa gitu kan. Dinamis. Mungkin kata-kata ianya hari ini berbeda dengan besok gitu kan. Maka tidak bisa memang penelitian kualitatif hanya sekali datang terus disimpulkan, tidak bisa. Besok didatangi lagi, besok didatangi lagi, di cross check gitu kan. Nah, kemudian realitasnya juga hasil konstruksi dan pemahaman. Konstruksinya bagaimana? Dari berbagai informan. Dari berbagai informan, kemudian digaduk-gaduk, dicocok-cocokkan,
akhirnya terbentuklah sebuah realitas. Inilah sifat realitas gitu kan. Nah, terus apakah kualitatif itu subjektif? Nah, kalau kuantitatif itu objektif, ya tinggal dari perspektif mana gitu kan. Dua-duanya bisa positif, bisa objektif, bisa subjektif. Contoh itu misalnya kuantitatif. Bagaimana saudara menentukan sampel? Itu kan subjektif. Bisa menggunakan random sampling, bisa menggunakan persuasive sampling, bisa menggunakan strata sampling. Nah, itu yang menentukan kan peneliti. Nah, tetapi ini objektif itu dari segi metodologi. Demikian pula kualitatif itu kan kualitatif. Kenapa disebut dengan subjektif? Karena memang posisi peneliti itu dominan. Tetapi dominasi peneliti itu tidak bisa langsung menjustifikasi. Dia harus cross-check dengan berbagai sumber, dia harus triangulasi, dia harus menyimpulkan dari realitas, bukan menggunakan simpulan sendiri. Kalau contoh begini misalnya, ada seorang peneliti yang meneliti tentang pola interaksi santri dan kiai. Tanpa dia tahu budaya pesantren, menyimpulkan bahwa pesantren itu interaksi antara santri dan kiai itu interaksi yang feodalistik. Ini yang dibuat oleh peneliti. Kenapa feodalistik? Dia melihat kalau santri mau matur kepada kiai itu nggak berani jalan, tapi jongkok. Kalau bicara tidak berani memandang. Santri tidak berani mengkomplain, bertanya kepada kiainya. Nah, kalau yang didapat seperti itu kemudian disimpulkan bahwa interaksinya itu feodalistik, ya tidak tepat gitu kan. Ya, harusnya memahami bagaimana pemikiran santri, bagaimana pemikiran budaya di pesantren. Jangankan jalan itu kan, wong sisanya kiai aja disuruh makan, suruh minum mau gitu kan. Kenapa? Karena mereka punya pemikiran tentang berkah. Keberkahan itu lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar hanya sekedar basa-basi. Nah, ini makanya ganda, holistik, dan dinamis ini sifat realitas. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau kuantitatif itu independen. Independen itu bisa diwakilkan orang lain. Diwakili dengan angket, dititipkan itu sudah cukup. Kenapa? Karena jawabannya jelas ABCDE. Ya tidak. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu sifatnya interaktif, tidak dapat dipisahkan. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif itu ya peneliti sendiri. Maka tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Misalnya ketika bertanya jawabannya G, G-nya seperti apa? G atau G atau iya, beda kan? Itu yang tahu peneliti sendiri. Sehingga kalau diwakilkan orang lain tidak bisa. Kemudian tentang hubungan variabel. Variabel dalam penelitian kuantitatif itu kausalitas. Dependent, independent. Makanya X mempengaruhi Y. Tetapi di dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif, timbal balik. Bisa X mempengaruhi Y, bisa Y mempengaruhi X. Bisa jadi X dipengaruhi Z, bisa jadi Y mempengaruhi A. Nah, ini sifatnya memang interaktif. Kemudian kemungkinan generalisasi. Kalau kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi, maka hasilnya signifikan dan non-signifikan. Nah, tetapi dalam penelitian kualitatif itu transferability. Hanya mungkin di dalam ikatan konteks dan waktu. Tidak bisa digeneralisir karena itu studi kasus.
Kemudian peranan nilai. Nah, pendekatan kuantitatif itu cenderung bebas nilai, sedangkan kualitatif itu terikat nilai. Saudara mau meneliti di daerah tertentu, itu saudara harus sopan santun sesuai dengan budaya setempat. Kalau saudara tidak bisa memahami budaya setempat, ya bisa jadi penelitian saudara akan gagal. Maka terikat dengan nilai, unggah-ungguh gitu kan. Memang tidak mudah penelitian kualitatif itu kalau misalnya saudara meneliti di daerah terpencil yang dengan bahasa lokal, saudara tidak tahu bahasa lokal. Nah, itu berarti saudara dianggap orang asing. Kalau orang asing berarti mereka tidak tidak mau berterus terang karena merasa saudara itu orang asing. Nah, ini salah satu paradigma kualitatif kuantitatif dari aspek aksioma. Nah, masih banyak lagi yang lain yang misalnya analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif itu dilakukan setelah collecting data. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu sejak awal itu sudah dilakukan analisis. Penentuan informan, pengolahan data, kemudian menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Nah, itu sudah mulai analisis itu kan. Nah, oke, terus satu hal tadi. Jadi kualitatif itu tidak identik mesti dengan pustaka. Nah, dulu orang mengatakan penelitian kualitatif itu penelitian pustaka yang hanya otak-atik buku gitu kan. Kualitatif itu adalah penelitian yang tadi dengan paradigma itu dan juga ke lapangan. Nah, ya tinggal nanti saudara kira-kira memiliki kecenderungan kemana, kualitatif atau kuantitatif. Nah, maka tentukan sekarang, jangan sampai nanti sampai mengajukan judul tidak tahu kualitatif atau kuantitatif. Dan kualitatif nanti semakin berkembang. Saya kira itu untuk penjelasan saya. Ada pertanyaan? Belum. Tanya Prof. Ya. Untuk persoalan deduktif-induktif, misalkan objek dulu baru kita mencari literatur, atau literatur dulu baru kita cari objek. Ya, deduktif-induktif itu adalah bagian dari logika berpikir. Logika berpikir di dalam penelitian. Kalau dulu waktu saya membuat skripsi itu induktif, deduktif, komparatif, gitu kan. Jadi seperti orang membuat kopi, diudek, diwalak, diwalik, gitu kan. Nah, tetapi di dalam penelitian kualitatif itu menggunakan model ini, snowball sampling. Snowball sampling itu pertama dari key person, key informant. Terus kemudian melebar terus seperti itu. Gitu ya Mas Aksan ya. Mana masih ada yang lain? Nah, anaknya Mbak Reni ini nanti selesai lulus S3 langsung. Baik, kalau tidak ada saya kira cukup sampai di sini dulu. Untuk makalah dan PPT tolong dikumpulkan jadi satu di Google Drive. Nanti sewaktu-waktu saya akan melihat di sana dan perbaikan-perbaikan tetap dilakukan. Nanti pada akhirnya dikompilasi menjadi buku gitu ya.
Oke. Baik, saya kira cukup dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih, Prof. Prof. Makasih, Jazakallah. Prof. Terima kasih.